Hubungan pengetahuan orang tua tentang manajemen perilaku tantrum atau tindakan agresif pada toddler terhadap resiko cedera. Tantrum merupakan salah satu tantangan utama dalam mengelola perilaku anak balita atau toddler. Anak balita cenderung mengalami lonjakan emosional yang kuat, dan tantrum menjadi salah satu cara mereka mengekspresikan ketidakpuasan atau frustasi mereka. Anticipatory guidance adalah istilah yang digunakan dalam bidang kesehatan, terutama pediatri, untuk merujuk pada pendekatan proaktif. Dalam memberikan informasi dan dukungan kepada pasien atau orang tua mengenai apa yang diharapkan pada tahapan perkembangan tertentu. Anak usia toddler adalah anak yang berusia 12-36 bulan atau 1-3 tahun. Pada periode ini, anak berusaha mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana mengontrol orang lain melalui kemarahan, penolakan, dan tindakan keras kepala. Anticipatory guidance adalah konsep yang penting dalam merencanakan perawatan kesehatan anak, terutama untuk anak balita atau toddler. Ini melibatkan memberikan informasi dan arahan kepada orang tua atau pengasuh tentang perkembangan normal, kebutuhan, dan tantangan yang mungkin dihadapi anak dalam tahap perkembangan tertentu. Berikut adalah beberapa aspek anticipatory guidance yang relevan untuk anak balita. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Orang tua perlu memahami perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional yang diharapkan pada anak balita. Kedua, nutrisi dan pola makan. Anak balita membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ketiga, keamanan. Toddler seringkali sangat eksploratif dan cenderung mengeksplorasi lingkungan sekitar mereka tanpa menyadari bahaya. Oleh karena itu, orang tua perlu diberi arahan tentang cara menjaga lingkungan anak mereka agar aman. Keempat, kesehatan mental dan emosional. Orang tua perlu memahami bahwa anak balita juga mengalami perkembangan emosional yang signifikan. Kelima, perawatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut penting untuk kesejahteraan anak balita. Dengan memberikan anticipatory guidance yang tepat, orang tua dapat menjadi lebih siap secara fisik dan emosional dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul selama tahap perkembangan anak balita mereka. Tantrum atau perilaku agresif pada toddler merupakan respon emosional yang intens dan kadang-kadang meluap, yang sering terjadi pada anak-anak usia toddler yang biasanya itu antara 1 hingga 3 tahun. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan. Yang pertama, jenis kelamin. Biasanya lebih banyak pada anak laki-laki karena lebih aktif di rumah. Yang kedua, usia. Pada kemampuan fisik dan kognitif, semakin besar akan semakin tahu mana yang bahaya. Yang ketiga, lingkungan, adanya penjaga atau pengasuh. Cara pencegahan kecelakaan. Yang pertama, pemahaman tingkat perkembangan dan tingkah laku anak. Yang kedua, kualitas asuhan meningkat. Yang ketiga, lingkungan aman. Bahaya umum yang harus diperhatikan orang tua yaitu 1. Lantai rumah yang basah atau licin. Yang kedua, rumah dengan tangga yang curam dan tidak ada pegangan. Yang ketiga, alat makan dari bahan pecah belah. Yang keempat, penyimpanan zat berbahaya yang terbuka dan dapat dijangkau anak. Yang kelima, adanya sumur yang terbuka. Orang tua dan pengasuh perlu memahami tahapan perkembangan anak toddler, termasuk aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Ini membantu mereka memahami penyebab tantrum dan menanggapi dengan tepat. Strategi pencegahan. Pencegahan tantrum adalah kunci dalam manajemen perilaku anak. Ini termasuk menciptakan rutinitas yang stabil, memberikan perhatian positif, dan menghindari situasi yang dapat memicu tantrum. Mengelola tantrum membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Sebaiknya orang tua dan pengasuh perlu bertindak secara konsisten dalam menerapkan aturan dan batasan, sambil memberikan waktu dan dukungan yang cukup kepada anak untuk belajar dan berkembang. Manajemen tantrum juga melibatkan pengajaran anak tentang cara mengatur emosi mereka dengan cara yang sehat.
Ini dapat dilakukan melalui model perilaku yang positif dan memberikan contoh pengelolaan emosi yang baik.